Oke, teman-teman, Happy New Year. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya. Pertama ya masuknya properti ya, mungkin beberapa sama. Kalau nggak retail friendly ya akan dipastikan ke skip gitu ya. Kenapa? Karena ya biar lebih baik lah dari tahun sebelumnya ya, yang mana kita banyak nyangkut di goreng-gorengan gitu kan. Jadi ya kurang lebih begitu ya. Jadi ini kurang lebih banyak ya. 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9, 12, nah 15. Nah siap-siap lah tuh, cemilannya disiapin ya. Kita masuk ke properti ya. Nah, jadi sebenarnya gimana ya, kita mungkin bahas sektor dulu kali ya. Kayak biasa teman-teman ya, makro prospek ya, kita tahu suku bunga 4,75% gitu kan. And then potensial juga ini untuk BI rate ya, kita bilangnya ini untuk BI rate. Terus kalau misalnya kita lihat US interest rate juga akan berpotensi turun lagi sekali lagi ya di 2026, dan di first half-nya 2026 kita akan lihat ada pergantian itunya ya, ya gubernur BI-nya, gubernur central banknya itu loh ya, Federal Reserve ya, chairman Jerome Powell akan digantikan gitu ya, yang potensi akan lebih dovish ya. Dovish berarti artinya suku bunga akan kembali relaksasi turun ya, akan relaksasi turun. Ini juga sebenarnya potensi pasar saham ya. Adalah potensi untuk stok kripto sama mungkin komoditis ya, kayak komoditis kayak gold ya. Gold sama silver juga ini naik gitu kan. Nah, tapi ya memang di itu besarannya ya, karena kan kiblat kita punya kiblat perekonomian dunia lah ya, sentralnya masih US ya. Sama mungkin nanti di sini ada beberapa kungfu ya, kayak BOJ-nya Jepang ya, akan naikin suku bunga ya, mungkin agresif untuk jaga mereka punya currency gitu ya. Jadi ya mungkin dramanya akan semakin banyak lah, sama tensi geopolitiknya juga itu diperhitungkan. Tapi as long as kita ngelihat khususnya salah satunya ya, khususnya BI rate mungkin akan dibawa stabil ya, apalagi bisa ke bawah sedikit, misalnya 4,5% ya, ya 0, ya kita bilangnya 250 basis point lah gitu ya, turun ke bawah ya lumayan gitu kan. Tandanya apa? Tandanya ya ini sektor properti ya, atau konstruksi dan manufaktur ya secara makro bisa bertumbuh gitu ya, harapannya seperti itu. Sama juga kalau kebijakan pemerintahnya memang cukup pro untuk consumption ya, untuk properti ya I think masih akan bagus gitu untuk di 2026 gitu ya. Dan dilihatnya mungkin dari Q1 ke Q1 dulunya gitu ya. Kalau Q1-nya oke ya, mungkin saham-saham masih akan naik. Oke, so kurang lebih gambarannya gitu ya. Yes. Purbaya efeknya masih ada, hopefully ya masih ada. Ya semoga di tangan beliau makin bagus lah ya, kita punya fiskal ya. Jadi kebijakan fiskalnya bagus. Jadi kalau semakin menguntungkan masyarakat ya, hopefully pasar saham juga naik gitu kan, karena ngelihat ada optimisme lah dari perekonomian suatu negara gitu ya. Nah, so BUFA ya, kita langsung masuk ke pertama. Itu simpelnya sih gini, kalau kita lihat memang kan sebenarnya sahamnya sudah naik relatif tinggi gitu ya. Jadi ya ini sebenarnya breakdownnya harus lebih kompleks gitu ya, dalam artian ya kita harus cek ya di sini udah wave keberapa gitu kalau misalnya kita mau mainnya pakai elite wave. Tapi kalau di sini ya kita mau simplified gitu teman-teman ya, secara momentum ini bagus ya. Di sini dia udah koreksi dulu, tandanya apa? Tandanya dengan koreksi dan dia create ada base lagi di 1170, dia ngasih tahu loh si BUFA bahwa ini posisi tren untuk kembali naik masih ada gitu ya. Jadi kan bisa dibandingkan dengan dada langsung ya, seperti jebret gitu ya, hilang. Nah, inilah yang sebenarnya beberapa kali sempat Mas Simon mention, ketika teman-teman lihat harganya rally dan belum turun, tunggulah sampai dia koreksi. Kenapa? Karena strukturnya ketika dia uptrend, teman-teman bisa melihat bahwa dia itu selalu create yang namanya higher low gitu ya. Jadi dia selalu koreksi dulu sebelum ya koreksi dulu sebelum dia kembali melanjutkan kenaikannya ke atas gitu. Jadi
Ya tinggal dilihat nih, apakah koreksinya udah lumayan, ya ini lumayan lah 30% untuk BUFA dari 1.800 gitu kan. Nah yang perlu diperhatikan adalah yang pertama gini, kalau misalnya memang si BUFA itu masih terlihat kuat ya di hari Senin, dengan dia itu masih bisa strong lah di level 1.350 nih, ya misalnya dia nggak kemana-mana, nah ini bagus nih untuk bawa dia naik lagi ke atas. Jadi kalau misalnya pun koreksi, ya teman-teman harus pantau ini sebagai wajar ya kalau dia koreksi. Palingan ntar ya area invalidasi betul-betul patah tren daripada si BUFA ya kapan? Ya ketika si BUFA itu turun di bawah 1.170 nih sini. Di sinilah kita ngeliat bahwa BUFA tuh ya udah trennya jadi turun. Jadi ya untuk sementara ya pantau dulu 13.50. Kalau 13.50-nya ini masih kuat nahan, ini potensi ke atas masih ada. Kenapa? Karena kita ngelihat ada pantulan di Fibo 1,618 di 1.170. Begitu ya. Nah tinggal dilihat lagi nih. Kalau misalnya based on momentum MA100 ya memang nggak kena ya, memang di bawah. Tapi kalau MA5, MA10 ini cakep. Dan teman-teman lihat juga momentum dari stokastik ya. Ini cakep banget ya momentumnya GC di area oversold. Jadi ya tetap momentum untuk naik ya masih ada gitu ya. Nah, paling nggak kita lihat dulu nih untuk yang namanya BUFA ya, broker foreign flow-nya seperti apa. Kalau misalnya kita ngelihat masih ada liquidity asing ya masuk ke BUFA, ya I think bisa lah BUFA untuk kembali bergerak, meskipun ya tadi teman-teman sudah tahu nih, sudah lihat dan bahkan dari Agustus saja naiknya sudah ratusan persen ya, bahkan dari Juli aja naiknya udah sekitar 2000-an persen gitu kan. Jadi ya kalau misalnya mau ngikut ya teman-teman tahu ini naiknya sudah tinggi, dan harus tahu juga kapan exit ketika harganya turun atau kapan TP ketika naik ke atas gitu ya. Nah so untuk pergerakan harganya ya kita Mas Emon selalu fokuskan pada asing gitu ya. Jadi semakin banyak asing yang masuk ya semakin bagus gitu. Kenapa? Karena ya tandanya ada foreign participation juga, nggak cuma retail Indonesianya doang gitu kan. Nah di sini kita ngelihat juga sama nih teman-teman ya. Memang dari 3 hari terakhir inflow ya, bahkan dari tanggal 19, tapi ya kita lihat juga nih, ini masih bisa bertahan lagi nggak untuk di tanggal 2 dulu lah gitu ya, baru nanti berikutnya kita kembali update gitu ya. Nah, untuk BUFA kembali lihat, oke ada cakep ya, ada BB per tanggal 30 kemarin, itu inflow, bagus banget, XL buang, aku BK-nya buang, MG juga buang. Nah ini berarti kita bisa lihat, oh ini jomplang nih, karena dia masuknya gede ya si BB dan nggak ada sama sekali jual, berarti kita bisa asumsikan wah si BB ternyata lagi akum nih dan akumnya lumayan gede gitu ya, based on volume yang terbentuk gitu ya. Nah kalau secara sebulan ya tinggal dilihat, oh AZ, LG, CP, SS, XA, tinggal lihat XL-nya udah mulai jualan, udah sisa dikit. Jadi kita lihat nih AZ, LG sama CP memang masih ada barang. Nanti tinggal kita cek yang keluar siapa. Oh majority dari sebulan terakhir yang keluar lebih banyak YU, AK, MG gitu kan. Masih linear gak ya? Ini menurutku cukup linear lah ya kalau AZ-nya masih punya barang ya. AZ, LG, tadi BB masih di bawah ya. Dari 1 sampai 30 itu BB mana nih BB? Ntar ya, coba kita cek penjual nggak dia. BB, nah kalau ya dari 1 sampai 30 BB-nya jual. Berarti tandanya apa? Tandanya kalau teman-teman lihat, ya, ini di tanggal 30-nya lah dia baru kembali akumulasi lagi gitu ya, tanggal 30 nih. Nah gitu ya, dia kalau sebulannya dia buang, tapi kalau benar-benar dicek per tanggal 30, oh si bro ini masuk lagi gitu ya. Jadi ya masih cukup menarik lah untuk si BUFA gitu ya. Jadi potensi naik masih ada, tapi tetap perhatikan ya 1.300-an kalau seandainya jebol ya, kalau seandainya jebol ya ini hati-hati patah tren gitu ya. Gitu. Oke, kurang lebih gitu untuk BUFA. Next lagi kita masuk ke BKSL ya. Nah, BKSL ya ini coret-coretan kemarin lah ya. Ini ceramah akhir tahun lah ya. Ya sudah lah, belum di delete ya, sudah. Nah, jadi untuk BKSL teman-teman, Mas Emon sempat mention ya di beberapa video sebelumnya memang yang apa namanya, yang bentar maksudnya agak-agak sulit ya. Nah, di 129 itu ribet. Nah, kalau di 129 itu jebol ya, maka kita ngeliat memang bottomnya belum valid gitu ya, atau bottomnya itu belum direspon.
Nah, terus kita ngelihat memang, oh direspon nih mas, EMA 100-nya kuat ya, ditembus, and then nah EMA 100-nya kuat di sini ya, di sini, and then diuji lagi ya EMA 100. Nah nanti kalaupun misalnya teman-teman ngeliat BKSL turun sampai 135 ya ini wajar lah ya, dan 142 wajar nggak koreksi ya, ini wajar gitu ya, area resistance sebelum dia change, ya kita bilangnya change of character lah di sini lah ya, tipis ya untuk time frame daily-nya. Nah jadi apa, jadi ya yang Mas Emon lihat adalah 129 nggak tembus, and then di sini MA5 sama MA 100-nya confirm gitu kan, break ya, short term correction seperti biasa. Dan kita lihat based on momentum ini secara stochastic flow memang cakep gitu ya. Gitu. Jadi ya menarik gak? Ya sebenarnya cukup menarik gitu ya. Nah habis itu kita tinggal cek asingnya ada nggak nih di BKSL. Kalau rata-rata asingnya masih keluar di BKSL, ya ini harus wait and see lagi. Oh iya ternyata harga naik di bawah 6% nih ya, tanggal 29, dan tanggal 30-nya kita lihat turun. Nah tinggal kita lihat BKSL, oh tanggal 30-nya XL banyak, wah ini jelas gitu ya, berarti short termnya agak kurang bagus nih ya. Kita lihat XL pada masuk gitu kan, XL, ada YP, ada XC, harusnya ada kan lengkap per tanggal 30 sendiri. Nah terus lihat AK, IF langsung buang ya, tesan gak gerak ya kemarin ya. Nah ini AK, CC, AK, BK ya, AK BK nya buang barang. Pantesan ya kemarin nggak gerak-gerak ya, ditahan ya. 5 sampai berapa ya? Coba kita lihat, cek tanggal 5 sampai tanggal 30. Kita pengen tahu nih, dari tanggal 5 ya, itu retailnya buang apa enggak. Oh ternyata retailnya masih kuat nih di sini ya. Masih ada barang belum buang. AK-nya juga buang. Coba kita lihat waktu drawdown besar di 147 tuh di 15 Desember gitu ya. Di 15 Desember kita tinggal cek, jebret, XL, MG, YP, sampai per sekarang belum buang. Apakah ini sampai 24 retailnya buang nggak ya? Sampai 24 ya? Berarti, wait bentar, sampai 24. Oh, oh ya, sini 15. Nah, ini ya. Nah, ini gede ya, BKSL ya. Nah ini banyak lah retailnya gitu ya, asingnya juga buangnya jadinya gede banget. Ya bersabar lah, karena apa? Karena ya di sini sejujurnya nggak bisa ngambil kesimpulan teman-teman ya. Tanggal 1 terakhir kita masuk tanggal 30 ya, 30. Ya kan di sini kebanyakan lah BKSL ya, dari retailnya, AKBK-nya juga buang, khususnya 30 juga di sini retailnya lumayan banyak lagi masuk ya. XL, PMG gitu kan, asingnya buangnya gede gitu. Jadi ya tetap ya, yang namanya posisi turun kayak begini ya hati-hati teman-teman melihat goncangan lagi ya. Ibaratnya yang namanya penurunan ya, ketika dia create yang namanya lower high ya, di sini ada potensi untuk kembali turun gitu ya. Jadi harapan kita memang ini harus terkonfirmasi, dia hari Senin harus bisa close di atas 142. Yang membuktikan bahwa oke, ini adalah solid momentum BKSL untuk naik gitu ya, terlepas dari tadi kita ngeliat broker transaction sama foreign yang kembali cabut gitu ya gitu. Jadi kalau secara momentum oke, tapi kalau teman-teman lihat untuk flow-nya, inflow daripada asingnya ini masih kurang gitu ya. Jadi still wait and see, meskipun structure-nya bagus tapi tetap nih ya, kita bilangnya foreign ya, atau liquidity dari asingnya belum confirm bagus gitu ya. Oke, tuh. Jadi kurang lebih begitu untuk si BKSL ya. Next APLN. Nah, Mas Emon sebenarnya jarang sekali teman-teman ya mau ngasih ke teman-teman saham yang ibaratnya secara structure seperti ini. Tandanya apa? Tandanya di sini ketika harganya naik tidak ada keseriusan naik gitu ya. Kenapa ya? Karena berarti teman-teman tahu nih, setiap harganya lewat atau sinilah ya, setiap harganya mendekati 110 ya, di sini selalu terjadi aksi taking profit ini. Ya, selling pressure-nya kuat. Tandanya apa ya? Memang harganya dibawa naiknya itu nggak pernah solid. Nah, ini juga kelihatan ya dari beberapa candle yang sering sekali banyak jarumnya ya, banyak shadow-nya di atas. Nah, ini yang selalu Mas Amon bilang,
ini untuk APLN sebenarnya ini nggak retail friendly, ya terserah lah dia mau ngapain gitu kan. Tapi ya intinya adalah apa, di sini teman-teman lihat memang kalau dari flow, dari structure ya ini bagus nih, kelihatannya memang naik gitu ya, 106 terus naik. Tapi yang bikin Mas Emon kurang suka dengan chartnya adalah dia terlalu banyak shadow ya. Berarti di sini terlalu banyak apa? Banyak fake lah yang terjadi ya. Ini fake ya, turun lagi. Ini juga meskipun ya dari base support dia naik gitu ya. Supportnya dari 97 naik lagi jadi 102. Jadi sebenarnya untuk APLN gua agak kurang suka. Kenapa? Karena banyak jarumnya. Jadi dia naiknya setengah-setengah gitu ya. Wah, kasih naik turun gitu. Jadi memang karakter saham properti kebanyakan seperti ini ya, sama mirip dengan perkapalan. Jadi nanti kalau misalnya dia sentimennya baru bagus, nah dia baru di sini naiknya kencang. Ya, tapi lihat kenaikannya kencang juga disertai dengan fase koreksi atau ya tweezer candle-nya banyak gitu ya nih. Habis naik dibawa turun gitu. Jadi kurang enak lah, kurang nyaman juga ya sebagai retail masuk di sini. Nggak asik. Udah nggak estetik, nggak asik gitu kan. Terus lihat lagi APLN. Nah, nih lihat asingnya masuk kecil-kecil ya. Under 1M semua ini. Kalau dilihat, oh iya ratusan juta. Jadi menarik gak ya? Tentu tidak gitu. Mas, tapi saya boleh masuk ya? Kalau teman-teman analisanya menarik untuk APLN dan tahu structure corporate strategi apa yang akan mereka lakukan sebagai manajemen ya udah go for it gitu. Tapi ya kalau Mas Emon bilang ya ini nggak retail friendly gitu ya. Karena biasa ya Mas Emon ya. Lebih baik Mas Emon nyangkut sama yang duitnya 1T ya, yang masuknya triliunan atau asing, daripada dikarungin sama teman sekampung gitu ya. Jadi nggak asik lah. Gitu ya. Jadi APLN di skip aja gitu daripada capek-capek kan. Gitu ya, nextnya Pani ya. Jadi tetap teman-teman ya, kita konsepnya adalah kalau misalnya follow the trend itu ibaratnya kalau trennya masih naik ya. Misalnya let's say kita ngeliat ada trennya itu masih naik gini kan. Nah, kita beli ya memang ketika dia itu sedang yang namanya, ketika dia masih ada dalam fase retracement atau koreksi sehatnya dulu, di sini barukah kita entry. Dan itu juga ya ketika candle-nya udah mulai kebuka ya. Jadi kalau FCA juga sebenarnya Mas Emon kurang berani. Kenapa? Karena ya belajarlah pengalaman dari dada gitu kan. Ya lebih hati-hati, nggak apa-apa agak terlambat sedikit. Yang penting duitnya selamat gitu kan. And then jangan sampai sangkut karena ya sayang gitu ya, udah capek-capek ngumpulin duit malah duitnya hilang gitu. Nah ini Pani mau RI, nah aku nggak ngikutin ya, jadi Mas Emon lebih ke teknikal ya. Mungkin kalau misalnya ada info Mas mau RI, mau ini, mau itu, ya infoin aja gitu ya, karena nggak semua berita Mas Emon serap gitu. Nah jadi kalau misalnya kemarin Mas Emon sempat mention untuk bahasan properti untuk si Pani itu memang sudah cukup bottom nih di 11.550 lah ya. Jadi pada video itu di sini kan kalau misalnya dia mantul lagi dari 11.000, nah ini teman-teman bisa lihat area reboundnya gitu ya. Nah ini sebenarnya ya apakah masih bisa naik ya? Ini masih bisa gitu ya. Kenapa ya? Stochastic zone-nya ini cakep banget. Yang pertama ya. Terus teman-teman lihat crossing MA5 yang mana itu cukup menarik. And then tinggal dilihat nih. Biasanya 13.000 tuh ekor biasanya ya. Gini shadow. Tahu dari mana? Biasa area-area resisten. Jadi kalau misalnya mau coba masuk ya besok pantau dulu aja, masuk dikit. Ketika dia ada rejection untuk ngambil yang namanya ya higher low lah ya di sini lah ya. Baru teman-teman entry lagi lebih banyak ketika dia udah agak koreksi. Kenapa? Biasanya 13.000 ya kelihatan suka bikin yang namanya rejection gitu ya. Jadi kalau naik gak langsung naik tapi ada koreksi dulu sedikit sebelum dia naik lagi gitu. Jadi ya kalau emang belum punya Pani sih sebenarnya kalau di 12.000 sebenarnya masih oke ya, tapi sayang banget di bawah 12.000 nggak sempet dapet. Tapi ya balik lagi ini coba mainkan lebih inilah, agak lebih lama gitu kan. Karena ya kalau structure yang tak baca juga CBDK lagi diambil terus kan kepemilikannya sama Pani. Jadi oke lah, menarik. Itu. Ini aja sih, ini bottomnya oke lah di sini ya. Coba deh, kita cek lagi. Tinggi juga ya. Nah ini pantau lah ini. Kalau nggak bisa ke 13.500 langsung, ke 13.200 langsung, ya itu teman-teman lihat dia naik ya roughly close 2-3% aja ini cukup lah ya ke atas nih. Gitu. Tapi ya balik lagi, sini ya hati-hati nih.
Kalau masuk bertahap lah teman-teman ya. Nah paling nggak kita cek nih, kalau liquidity-nya tiba-tiba kenceng gitu ya, Pani, ya oke nggak? Ya lumayan jadinya ya. Nah, ini yang tak mention tuh dari berapa nih? Dari 22 Desember ya. 22 Desember dihajar ke bawah. Nah, tapi yang menarik adalah tanggal 23, 24. 23, 24, 25 ya. Sebelum naik tinggi ini asingnya kan akum nih. Ini sebenarnya oke nih, akum ya. Kalau buangan lagi ya potensi dulu nih. Ya kalau misalnya ada short term koreksi baru teman-teman ambil Pani ya. Nah, Pani ya LG, KI, YU, buang barangnya siapa nih? Maka YP, XL, XC. Menarik nih. Kalau cek dari tanggal 24, LG, KI, RF masuk, YP, AK, NI, PD, XL, XC. Ini kalau retail udah ngerasa nyangkut teman-teman ya udah beli juga nggak apa-apa nih. Gitu. Tapi porsinya dipantau ya, jangan semua, bagi dulu. Seandainya dikasih sedikit short term koreksi gitu ya, untuk create yang namanya higher low, nah baru teman-teman masuk lebih banyak gitu ya. Jadi multiple entry. Saya punya 11.900 gimana? Ya udah di hold aja. Gitu. Ya udah dapat. Mantep ya, dapat uang tahun baru lah. Panik. Ya dipantau lagi lah teman-teman ya. Ini kalau misalnya dia masih tetap naik ya asingnya, ini juga kita lihat udah ada turning point di sini. Ya lumayan gitu. Tinggal di hold. Sama kayak anaknya sih sebenarnya ya, si CBDK gitu ya. Ya si Pani emang buyback terus, jadi sebenarnya potensi untuk naiknya ada gitu kan. Terus ini juga salah satu ya properti bagus juga kan. Gitu. Nah, ini yang harus dipantau area mana nih? Ya di sini nih sebenarnya ya kalau mau diomongin yang gampangnya ya 8.400, tapi ya di satu sisi pantau 8.200 ya. 8.200 jebol, maka teman-teman tahu oh ini potensinya turun untuk si Pani. Tapi selama dia dijaga gitu ya, di bawah sideway gitu kan. Tandanya apa ya? Ini masih ada nih potensi untuk naik. Gitu. Ini based on ini aja dulu nih. Nah, gini ya. Jadi selama dia masih bisa bertahan 8.000, teman-teman ya. 8.500, 8.400 ya tinggal lihat aja nih. Kapan dia dibawa naik gitu di sini. Tapi ya kalau consider untuk masuk di CBDK, ya palingan tinggal pantau nih. 8.200 hit ke bawah. Ini harus jaga-jaga nih. Ini saya buang atau enggak. Gitu ya. Nah, terus kita cek nih. Di sini akumulasi nggak nih si CBDK nih? Kalau misalnya CBDK-nya akumulasi, ya bagus, lumayan ya. Jadi, lumayan oke. Tapi ya kalau misalnya begini ya kita ngeliatnya belum jelas nih. Oh, outflow nih 24, tanggal 23, 24, ada inflow tapi infonya kecil. Tanggal 30 juga belum ada inflow yang gede, ya masih wait and see gitu ya. Terus tinggal kita cek untuk CBDK-nya. Dari tanggal 30 gitu kan, tanggal 30 YU AKTP masuk, buang barang siapa? BK, AZ, PD, XC, XL, ya rata-rata buang lah ya CBDK ya. Kalau tanggal 30 kan sebenarnya nggak bisa ngambil kesimpulan ya, karena agak sepi gitu kan. Nah untuk seminggunya ada YU AKXA, menarik. YPXC sudah mulai buang ya, untuk retailnya, coba lihat tanggal 2. Ini masih oke nih, AK, YU, ZP, ya sebulannya ya teman-teman ya. YP masuknya tipis, buang barang LG, YB, XL, XC. Ya menarik lah kalau untuk sebulannya ya. Jadi kita ngelihat memang untuk ya inflow daripada asingnya ya ada, tapi ya di sini belum ada nih di fase sideway. Tapi teman-teman lihat di sini nih, ini demand-nya ada nih di sini nih berarti nih. Jadi kita tahu oh secara teknikal ada shadow nih di bawah, tandanya ada yang nyerap si CBDK ketika harganya dibawa turun. Jadi sebenarnya ya untuk area entry buy ya ini masih bisa gitu ya. Karena kita ngelihat memang retailnya juga masih sepi nih. Kalau dilihat dari sebulan ya, dari kira-kira dari sini lah ya. Dari sini sampai di sini nih, ini retail participation-nya masih kecil ya. Lebih banyak asing yang akum dari 1 sampai 30. Gitu tadi ya. Oke. Di cukup menarik lah. Untuk targetnya sebenarnya sampai 9.500 dulu nih. Gitu ya. Tapi terdekat dia bisa klaim 9.000, nah baru nih kita clear nih conviction kita ke 9.500 gitu ya. Bang, Fibonacci kah? Yes, betul sekali. CBDK next BSD ya.
Nah, untuk BSDE, nah ini salah satu yang Mas Eman sempat mention gitu. Nah, kayak gini nih, coba contohnya waktu dia di 1000 teman-teman ya. Nih, tak tandain nih di sini. Nah, sebenarnya ketika dia itu masih bisa ditahan misalnya di harga 1000 gitu ya. Kalau dia ngasih kayak begini nih, naik nih. Nah, ini kita bisa tahu nih, oh iya nih, berarti dia koreksinya selesai 1200 gitu ya. Dari 1200 ke 1000 koreksinya selesai dan dia harganya balik lagi naik. Nah, tapi ini sebenarnya salah satu kegunaannya untuk teman-teman stop loss gitu ya. Jadi ketika memang harganya itu masih ternyata dibawa turun lagi, at least teman-teman udah stop gitu di sini. Kenapa? Karena ya nggak ada yang tahu dia mau dibawa bottom sampai di mana gitu ya. Dan even ini untuk koreksinya ya udah nggak sesuai lagi nih. Ya area 0,6-nya udah selesai, 0,5. Nah, ini paling mendekati 875 nih. Baru dia berpotensi akan bottoming di situ. Nah, terus kita cek lagi nih. Ini kita cek ada area penting di 825 aja masih tembus kan. Nah, nih 825. Kenapa 825? Teman-teman lihat nih. Beberapa area yang sering kali diuji gitu ya sebagai support dan jadi resisten di sini ya. Masih jadi resisten terus di sini jadi support. Nah, ternyata apa? Ternyata di 925-nya ini nggak bisa balik. Jadi next yang akan benar-benar diuji itu ya 895 dulu nih. Dia bisa mantul nggak nih? Switch nih, naik ke 925. Kalau nggak bisa, ya next-nya itu adalah ke 875. Kenapa ya? Karena di sini ada demand lah di sini ya. Nah, itu kalau misalnya 875-nya kita ngelihat udah ada formasi-formasi sideway lah ya, baru bisa naik lagi. Terus pantau lagi, oh nih di sini nih 845 nih harus diuji. Kalau nanti 875-nya nggak bisa dia naik balik ya, nggak bisa rebound gini, dia susah nih naik lagi untuk ke atas. Gitu. Ini based on technical gitu ya. Jadi sebenarnya untuk BSDE ya balik lagi nanti kita cek nanti untuk flow-nya. Kalau misalnya flow-nya masih tipis, ya bisa naik ya. Ini masih agak kurang. Tuh. Gitu sih palingan sih. Jadi ya sekarang masih wait and see lah teman-teman ya. Meskipun kalau misalnya ngelihat dari ya stokastik juga udah kelihatan nih mas, udah sangat-sangat oversold nih di sini nih. Ya, tapi kalau misalnya belum ada asingnya belum masuk ya lebih baik nunggu dulu nih. Cek ya BSDE, udah akum nggak? Nah, oke. Terbalik sekarang ya. Oke, kita ngelihat akumulasi terjadi ya. Bener-bener dari kapan nih? Bener-bener dari tanggal 12 ya. Start dari 12 bulan 11. Kita cari 11-11-nya kapan? 11-11, nah berarti di fase ini kita cek nih. Bener-bener dia mulai konsisten nih ya di sini ya. Bahkan dari pertengahan November ya. Dari pertengahan November tanggal 18. Nah, jadi teman-teman lihat nih. Di sini harga turun, asingnya konsisten untuk akumulasi ya. Ini dulu nih yang kita lihat. Dari sini sampai sini asingnya kompak untuk akumulasi. Tinggal kita cek ya. Jadi menarik gitu. Kenapa? Karena ya kalau misalnya memang bener-bener akumulasi ya bagus banget nih. Tandanya ya ada yang ngumpulin gitu kan. Tadi November dari 19 ya, 19 November kita coba cek. 19 November. Nah ini ada YO kumpulin barang nih. Ada XLYP, ada BK juga. Tapi mungkin ya proporsi retailnya masih agak gede gitu ya. LG, CC, AK agak kurang. Coba kita langsung loncat ke 1 Desember. Buat lebih mengerti, YO masih pegang barang, XLBK juga ada. Kita belum ngelihat ya, ketua-ketua kita belum lihat top frag lah ya. Jadi masih nggak terlalu yakin event itu asing gitu ya. Karena biasa kan ngelihatnya flow dari asingnya nih. Ini belum ada ya, ketua kita belum masuk teman-teman ya. Masih YO terus akum ya, ini nggak tahu nih. YO-nya termasuk dalam yang pengendalinya, yang pegang barangnya apa enggak gitu kan. Tapi ya dipantau lah. Kenapa? Karena ini di sini udah ada satu yang ngumpulin barang nih. Bener-bener dari bulan November ya. 1 November. Kalau YO-nya masih top, nah ini YO ngumpulin barang nih. Jadi teman-teman bisa pantau dalam artian ini kapan dia dibawa naik. Kenapa? Karena kita udah lihat ada yang namanya YO ngumpulin barang nih. Hampir 1 juta lot dan selama 2 bulan ya bulan 11 bulan 12 ini belum ada jual gitu.
Tapi apa conviction untuk belinya clear? Ya ini menurut Mas Emon belum clear gitu ya. Masih belum kebangun gitu. Tapi at least udah tahu nih. Oh udah koreksinya lumayan ya, jauh dari 1.200, udah 25%. Udah ada YO yang ngumpulin, tinggal kita lihat ketua-ketua kita masuk atau enggak gitu ya. Oke? Gitu. Kurang lebih untuk BSDE seperti itu. Oke, nextnya Pewon ya teman-teman ya. Nah, untuk Pewon berikutnya. Untuk Pewon, nah untuk si Pewon nih kita ngelihat ini udah Mas Emon kasih ya beberapa support area yang relatif kuat ya dan harus mantul dianya. Kalau nggak mantul ya tandanya kita ngelihat ada potensi untuk turun ke bawah lebih lanjut gitu ya. Jadi ini kan udah agak lama gitu ya bottomingnya udah agak lama. Udah lama koreksi nggak bottom gitu ya. Ya kita ngeliatnya 348 harusnya ya dia merespon si 348 nya ini sebagai area kuat support gitu ya sebelum dia kembali rebound naik ke atas. Akan tetapi teman-teman ya, ya kita melihat bahwa wah jebol lagi nih gitu ya. Ya kita mau ngomong apa kalau misalnya di bawah jebol? Berarti masih belum valid nih gitu ya untuk kenaikannya belum direspon. Nah, and then kita coba cek nih, kita pantau ya 332 sampai 442 nih. Di sini yang 444 ternyata masih tembus. Nah, dia udah masuk nih area demand di sini ya. Nah, kalau seandainya 322-nya mantul, maka teman-teman lihat oke, di sini ada potensi sebagai bottomnya gitu. Jadi di sini nggak perlu ada potensi double bottom formation nih di sini dan di sini. Gitu. Tapi ya semisalnya nanti 332-nya itu jebol, makanya masih wait and see. Ini kita lihat nih, di sini ada beberapa area lah yang belum ke testing nih di sini nih. Gitu. Gitu ya. Jadi wait and see dulu untuk si Pewon apakah sudah murah? Ya ini murah, teman-teman ya. Kenapa? Karena dari segi momentum kita udah ngelihat dia sangat oversold gitu ya. Ketua siapa aja? Nah, itu kalau mau tahu ketua-ketuanya siapa, nah itu teman-teman yang ngikut di intensif kelas kita ya, batch 1 ya, itu udah tahu tuh pasti ketua-ketua kita siapa ya. Cuma yang sering nonton lah pasti tahu ya. Nah, Pewon ya, cek. Ini juga sama kan nggak sesuai itu. Kita ngeliat asingnya buang terus, jadi wait and see sampai kita ngeliat ada yang namanya akumulasi lagi dari asing gitu. Kita berarti ngeliat nih, wah netnya outflow nih, gitu. Itu ya. Biasanya pantulan berapa kalau mau naiknya relatif? Kadang ada 30% ya koreksi mantul lagi. Ya kayak contohnya kayak Bufa tadi udah mantul. Terus misalnya 50%, 50-55% kayak SSIA mantul tapi dibawa turun lagi. Ya tergantung, tapi at least teman-teman udah tahu. Saya beli barang ini ketika koreksi. Tinggal yang kita nggak tahu adalah si bro ini bottomnya kapan. Nah itu yang kita nggak tahu. Tapi at least ya secara secara kualitas pembelian lah kita gitu bilangnya gitu ya. Secara kualitas kita memilih barang ya kita beli barangnya ketika koreksi gitu ya. Nah, oke balik lagi ya. Jadi ya good question teman-teman ya, mantep. Kita cek aja dah sebulan gitu ya. Dari tanggal 12 dari bulan 12 ya. Pewon ya relatif masih banyak retail ya, CC. Ya ini mix lah CC-nya ya, ini CC-nya mix lah. LYP, AK masih ada pegang barang, tapi majority sebulan terakhir itu diisi retail ya, yang buang YUBB, LGBK. Masih agak kurang menarik, coba kita lihat seminggu terakhir, masih ada retail di Pewon, YUBB, AKKZ terus keluar ya. Tentunya ini belum nih teman-teman nih untuk si Pewon, tapi tetap dipantau lah, at least teman-teman tahu yang belum direspon untuk saat ini masih Pewon gitu, tinggal tunggu aja nih, oh liquidity udah mulai masuk nih, baru teman-teman starting masuk. Sambil apa? Sambil teman-teman kita menunggu di sini retailnya udah pada keluar belum nih. Kalau retailnya udah pada keluar ya maka teman-teman enak nih ngambil barangnya gitu, jadi udah tahu duluan gitu kan di sini. Oh ya udah nih kalau 322-nya lepas ya, saya kalau mau beli Pewon cobain nih di 300 nih. Dia double bottom formation nggak? Kalau double bottom formation nih cakep banget teman-teman. Udah tahu ya kira-kira bottomnya di mana. Gitu. Jadi sekarang fase wait and see dulu ya. Kita belum tahu, belum ada confirm. Asingnya masih masuk, jadi masih wait and see dulu untuk si Pewon ya. Nextnya True ya. Jadi tujuannya apa gitu kan? Tujuannya ya teman-teman at least tahu nih. Oh saya perlu sabar lagi nih untuk mendapatkan harga yang lebih baik gitu ya. Nggak keburu-buru, jadi begitu nanti teman-teman lihat, wih confirm nih asingnya masuk, retailnya buang gitu kan. Nah
teman-teman dapat harga yang bagus gitu. Jadi udah holdnya agak lama, bisa nggak terlalu worry gitu lihat-lihat market gitu kan. Wah, udah dapat harga bawah nih, tinggal kita swingkan aja gitu ya. Nah, untuk true, ya ini tergantung ya teman-teman ya. Mas Emon nggak pernah ada masalah dengan teman-teman masuk di saham kayak gini, asalkan bisa dan asalkan cuan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya tak bilang ini chartnya retail friendly apa enggak, ya ini tentu tidak gitu. Kenapa? Karena kita ngelihat di sini banyak bolongnya nih. Yang mana? Kalau kita ngelihat gap di dalam chart, itu berarti sebenarnya ini gap-gap ini akan diisi. Itu ya kapan ya nggak tahu gitu. Ya cepat atau lambat akan terjadi gitu ya. Ya cepat atau lambatnya kan nggak tahu gitu ya kapan. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, Mas, ini kan beberapa ada gap ya, ada gap dan ini emang cukup tebal. Nah, ini nggak tahu nih, ini kayaknya FCA juga kan. Ini kalau misalnya seperti ini ya Mas Amin nggak sarankan gitu. Kenapa? Yang pertama ya lihat dulu aja nih ya. Coba pikirin ya teman-teman ya. Ini pucuk bener-bener pucuknya 250 naiknya 1000% dari apa? Dari 17 ya kan. Sahamnya juga jadi zombie. Nah, ini tergantung nih. Ya kalau mau ikut silahkan. Mas, aku mau FOMO boleh nggak? Boleh. Titip sendalnya asal teman-teman tahu apa yang teman-teman lakukan ya dengan sadar. Nggak jadi masalah. Kenapa? Karena yang kita perhitungkan itu di sini Mas Emon lebih ngomong ke faktor resikonya ya. Faktor resikonya. Kenapa? Karena dimanapun teman-teman beli, ingatlah sudah ada orang yang cuan lebih dari 900% ya. Itu ya. Dimanapun teman-teman beli, udah ada cuan orang yang multi bagger. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa pengen FOMO ya silahkan titip sendalnya 1 lot. Kalau teman-teman setiap hari bisa di market ya kalau mau masuk silahkan. Ini targetnya ke 250. Tapi kalau teman-teman mau merubah lah ya, menghindari FOMO ya jangan masuk di sini karena ini tak bilang nggak retail friendly gitu ya. Itu aja. Jadi netral lah. Kalau yakin wah jam terbang saya udah tinggi nih, saya bisa masuk kayak gini ya silahkan. Kalau misalnya teman-teman merasa aduh Mas pengen yang aman-aman aja, nggak usah masuk gitu ya. Lihat juga nih isinya kosong-kosong ya, kosong-kosong ya kan, skip ya ini nggak asik gitu ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah ada cuan di sini ya happy cuan. Tapi kalau belum ya tak sarankan nggak usah gitu ya. Kita cari rezeki di tempat lain. Oke? Gitu ya. Nah, lanjut SMRA ya. Nah, SMRA juga ya sama sih sebenarnya level-level wait and see. Tapi di satu sisi teman-teman yang menarik itu adalah kalau kita ngeliat harga 74-nya ya. 374, nah kerespon nih, cetek, naik ya. Nah, kita ngelihat memang, wah ini lumayan nih. Kenapa? Karena di posisi dia masuk ke 380, ini sebenarnya bagus karena dia create higher low gitu ya. Berarti di sini, oh confirm nih, double bottom. Ya nggak double bottom juga sih sebenarnya udah beberapa kali area ini di testing gitu kan. Nah, tapi kita lihat lah di sini masuk lagi nggak asingnya gitu kan. Kan tetapi ya, kenapa nih gitu ya? Kok di bawah ke 390 tiba-tiba terbalik lagi ya? Nyentuh 380. Nah, jadi ya ini palingan harus diperhatikan gitu. Seandainya turun lagi gitu kan, seandainya dia turun lagi ya ini dipantau nih. Ya, Mas Emon kasih area minor support di 374. Kalau nanti si bro ini turun lagi di dekat area 374 terus naik, nah maka di sini tetap clear ya yang namanya higher low di sini. Jadi dia emang koreksi dulu short term untuk naik. Baru nanti tinggal kita lihat 390-nya ya dalam ya mungkin seminggu atau 2 minggu ke achieve gak dia? Dia bisa kena nggak 390? Bisa dites nggak? Kalau misalnya bisa di hold ya di atas 390, dia candle-nya solid kayak gini, nah ini tinggal dilihat nih. Ini kalau liquidity-nya masuk ya, asingnya masuk dan retail keluar, nah ini cakep banget nih. Gitu. Jadi ini wait and see dulu karena 380 ya. Ada potensi ke 374 kalau misalnya dia closing di hari Jumat itu agak di bawah 380, tapi tetap nih sebenarnya dia sideway di area 380 sampai 390 ini juga sebenarnya tetap area yang bagus sebelum dia kembali untuk naik di atas 390 ya. Karena ya 390 kita ngeliatnya ini adalah area resisten ya, area resisten. 374 kita tinggal cek ini asing ada nggak masuk di sini gitu ya. Kalau nggak ada tetap nunggu dulu nih teman-teman ya. Nah, kita ngeliat harganya naik ya, tapi asingnya buang. Jadi ngapain? Jadi tunggu dulu. Kita lihat memang udah clear nih, wah udah agak bottom nih Mas di sini. Tapi ya kalau asingnya nggak masuk ya jangan dulu teman-teman ya, tunggu aja dulu. Mas tapi kalau di bawah naik ya terserah gitu ya.
gitu. Kalau aku sih sabar dulu aja nunggu ya, karena masih awal tahun juga kan, dan hari Jumatnya Harpitnas ya, hari kejepit nasional tanggal 2, and then libur lagi gitu kan. Jadi jangan terlalu banyak berharap. Kalau misalnya udah dapat di bawah ya, kayak misalnya di bawah 374 ya silahkan di hold kalau mau. Oh sorry, bukan 374, 366 ya. Tak ralat ya 366. Nah kalau yang di sini bener tuh tadi 366, kalau di sini bener ya 374. Belum, asingnya belum menarik lah ya, belum menarik. SMRA tinggal kita cek. Sepi teman-teman ya. Dari tanggal 22 cuma ZR, SQ, MG, kita coba masuk sebulan. MG, SQ, PD, retailnya sudah buang ya kalau dari sebulan ya. Retailnya udah bosen lah. Ya udah tahu di sini retail udah pada keluar, pantau-pantau dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya memang asingnya mulai masuk lagi ya silahkan coba untuk akumulasi. Tapi selama di situ kita ngelihat masih belum ya, ini masih WNS ya, wait and see. Bukan SMRA, oke sorry, salah. Bukan SMRA, oke sorry. Thank you. Sorry ya, tak ralat ya. PD AZXL, oke lah PD ya. PD AZXL di USQ, thank you. ZP, nah AKKZ keluar ya. AKKZ BK keluar sebulan terakhir, ya nggak terlalu bagus. Kita masih lihat PD-nya ngumpulin barang kayaknya nih. AZXL, DX, YP-nya juga masih ada ya 2 hari terakhir ya. Gitu. Terus cek lagi, kaset AK-nya buang, tentu ini masih belum bisa ya. Tunggu dulu teman-teman. Gitu. Iya ya, typo ya. Bisa ke save ya. Ya, gitulah. Jadi wait and see lah ya teman-teman ya. Gitu. Oke, nextnya CTRA ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi ini area berapa ini ya? Kalau kita ambil satu ya, coba pakai ini ya. Wait. Ini kayaknya kalau misalnya tak bikin iya paling 730. Nah, di sini kan ada gap down, ini belum keisi nih. Nah, palingan kalau misalnya untuk CTRA teman-teman ya, ini paling-paling ya nunggunya di bener-bener di area sini dulu nih. 750 sampai 7 ini ya nih. 750 700 sampai 765 ini dipantau dulu nih di sini ya, area ini nih. Kenapa begitu ya? Karena ya ini breakdown dari 850 nih ya. 850-nya kan kuat nih. Asa support gitu kan. Tembus nih. Jebret. Ini biarin dulu nih dia turun nih sampai 765. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat nih kalau ternyata di sini ternyata udah ada yang ngumpulin barang, ya bisa nggak Mas ini ternyata jadi ya ini ya false breakdown gitu kan. Di sini naik lagi ya bisa aja. Tapi paling nggak kita cek nih MA dulu deh. Ini kan MA udah pasti jauh kan. MA-nya jauh, ini juga sama ya, turun dari MA5, MA10. Nah, kita cek foreign flow-nya ya. Untuk CTRA. Nah, ada akum ya, dari 12/12 sampai tanggal 24. Ya. Tinggal dilihat nih. Oh, 29 sampai 30-nya ada buang barang. Nah, tinggal kita cek. Untuk CTRA, nah untuk CTRA dua-duanya itu biasa ya retail ya, YPXL gitu kan buang barangnya, BBNI AK kurang menarik. Ngelihat tanggal 1 CCXL AK udah pegang barang tapi udah ada buang. Sama ya LG NIDX, jadi lebih baik tunggu dulu teman-teman ya. Lebih baik nunggu dulu sih paling sih. Ya mungkin kalau misalnya ngambil satu-satu area gitu ya, biar nggak terlalu kelihatannya gerakannya terlalu tebel ya. Ini tak kasih arah nih satu lagi ya. 800 pantau dulu ya. Kalau misalnya 800 ntar dibawa turun lagi, ya sudah ya.
nextnya ke 765 sampai 700. Nah kalau area ini teman-teman bisa dapat nanti ya harganya di bawah koreksi kan ini enak gitu ya. Berarti teman-teman benar-benar dapat dari harga koreksi 40% dari apa namanya high sebelumnya ya di 1000 gitu. Jadi ya pantau dulu lah. Tapi kalau misalnya nanti kita ngelihat memang di harga 800 liquidity-nya masuk lagi gitu ya, ya ini bisa aja nih sebelum dia naik gitu. Tapi untuk sekarang tetap lah ya wait and see dulu teman-teman gitu. Nah itu untuk si siapa namanya CTRA ya. Sebenarnya bagusnya sih di sini ya asingnya masuk ya. Tapi cuma bulan 12 kurang nih. Bulan 12 kurang, tertinggi 15M, tapi nggak ngubah apapun, turun lagi gitu ya. Masih wait and see ya untuk properti kebanyakan ya CTRA ya. Terus nextnya ASRI. Nah, ASRI. Nah, ini dia ya. Bentar. ASRI. Nah, ASRI perhatikan teman-teman 161 gitu ya. Nah, ini kita ngelihat ini Mas Amin nggak tahu ya teman-teman bosan apa enggak ya pegang ASRI gitu ya. Kalau dia megang ini kan sideways terus nih di sini nih. Nah, ini nanti kita cek nih di sini aku nggak tuh ya secara nih lihat nih reject MA 100 ya. Biasa apa kalau reject MA 100 tuh biasa potensi lah untuk turun boosting ke bawah akan tinggi. So 161-nya harus dipantau. Kalau misalnya kena 161 mantul, ya kita bisa lihat oke 161 confirm sebagai support yang kuat gitu ya. Masih bisa gitu ya bawa naik harga. Tapi pantau nih kalau misalnya nanti MA5 MA10 besok kejebol ke bawah 161, maka teman-teman ngelihat potensi penurunan lanjutan dari ASRI. Tuh kan. Nah, jadi kita cek dulu nih. Ini dia sideways emang asing buang barang apa memang ASRI mau dibawa naik gitu ya, ada akumulasi asingnya masuk terus. Ini tinggal dilihat kan ya outflow-nya juga kecil-kecil ya, waktu inflow juga kecil nggak terlalu gede. Dan teman-teman lihat ya dari tanggal 19 buangan ya tandanya apa ya udah pasti nggak oke gitu kan. ASRI tinggal dicek lagi nih, oh dari tanggal berapa nih, dari tanggal 15 ya AT, XL, XC kurang, DX nya buang barang menarik, tinggal lihat dari tanggal 1, ya ini paling cuma AT doang yang ngumpulin ya AT dicek lagi, kita nggak tahu si AT-nya siapa gitu kan, entah yang pengepulnya ya bagus gitu kan, tandanya ya dia ngumpulin barang, tinggal kita nggak tahu nih kapan dia itu dibawa naik lagi. Tapi ya untuk sekarang ya teman-teman lihat XLXC-nya masuk, nah DX buang, ada LGPD, AKGR si pada buang barang, dan kita juga lihat di sini untuk outflow ya, berarti kita cek berarti inflow dan outflow daripada asing tuh relatif dikit gitu ya, masih range-nya ratusan juta sampai ya miliarannya masih single digit miliar gitu ya. Jadi untuk liquidity sebenarnya agak kurang nih. Jadi ya menurutku pantau dulu lah ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman bisa dikasih harga lebih bawah, ya bersyukur aja gitu. Wah, dapat barang diskon gitu ya. Jadi nge-swingnya lebih enak nanti. Itu aja sih, masih buat NC. Dan Kija ya, ini kayaknya pernah jadi JJS kita juga. Tetap ya, tak bilang kalau misalnya untuk price action dari Kija ini cukup agak sedikit apa ya, agresif lah ya. Gitu. Kenapa? Karena ya memang kalau dikasih naik jebret-jebretan gitu ya. Nah ini kalau misalnya tak bilang gitu ya, kalau Mas Amon lihat ya agak cukup apa ya, ya kalau teman-teman mau coba-coba gitu ya, ini memang agak-agak high risk gitu kan di sini. Nah tapi ini cakep sih sebenarnya ya, klaim lagi 0,6 ya, pipnya ini cakep nih. Kenapa? Karena kita lihat di sini memang agak ekstrim ya, tapi kita ngeliat di sini dia udah confirm ya, create yang namanya higher low kayak biasa nih, naik. Nah dia turunnya agak dalam aja nih sebelum naik nih, gitu ya. Mana nih? Nih kalau misalnya begini nih, nah misalnya teman-teman lihat nih, kan biasanya turunnya segini naik lagi nih. Ini dia ngambilnya agak sedikit lebih ke bawah gitu ya. Nah ini di sini nih. Gitu. Jadi
ya sebenarnya Kija kalau misalnya dapat ya JJS kemarin ya 193, ini masih bisa di hold ya untuk kejar 218. Tapi kembali ingat, teman-teman ngelihat untuk pergerakan harganya si Kija ini agak cukup ekstrim ya, begini. Iya, ini pas banget nih kena sini ya. Ini agak tak mati-matiin dulu biar dapat 2, 3. Ya 6. Ya ini oke lah. Nah, ini nanti dipantau nih. Kalau misalnya nanti 200 lah ya, dia breakdown dari 200 nih, misalnya nih harganya nggak kuat untuk nahan di sini ya. Nah, ini ada tanda-tanda berpotensi ke bawah nih. Tapi kalau misalnya hari Jumat besok ya masih bisa nahan 208, kalaupun koreksi nggak nyampe 200, terus dia choppy sedikit baru bisa break area 208, ini tetap masih ada potensi naik nih. Karena kita ngelihat di sini, ini demand-nya ada nih di bawah sini. Di tanggal 29 Desember. Dan tinggal kita lihat. Ya, ini dia merespon ya kayak biasa ya, Mas Amon sering mention untuk si MA100 ya. Ini MA100 nya kena nih. Nah, ini untuk MA100 nya hit di sini ya. Hit, dia langsung bawa naik lagi gitu ya. Jadi dapat boosting lah, dapat booster lah dari MA100 ya. Karena dia bisa berhasil bertahan di atas MA100. Dan kita lihat sebenarnya ini strong juga nih di atas 208 ya untuk closing price di 30 kemarin. Nah, ini tinggal dilihat. Kalau kemarin yang dapat barang, tinggal dicek nih kalau misalnya masuk ya, dapat 216, 218, crossing MA 10-nya ini ada potensi ke 226. Tapi ya paling enggak nanti kita konfirmasinya pakai apa. Di sini ada asing masuk nggak? Nih. Ya. Nah, di sini ada asing masuk nggak nih? Kalau di sini ada asing masuk ya tandanya teman-teman ngelihat bahwa oh iya nih, yang namanya Kija masih bisa masuk. Nah, kata apa? Oh iya, Kija lumayan nih. Dari tanggal 22 sampai 29 memang asingnya ada masuk. Tapi ya untuk tanggal 30-nya ya kita ngelihat bahwa si yang namanya Kija itu ngapain? Ada buangan barang ya dari asing, tapi jumlahnya kecil lah. Nggak sebanyak waktu ketika diakumulasi gitu kan. Nah, Kija dari 1 sampai 30 ya, BQ, PD, AZ, ZP, BBXL. BB-nya masih ngumpulin barang ya sebulan terakhir, ID juga ada ngumpulin barang, BQ memang masih ngumpulin barang tapi udah mulai buang. PD-nya nih ya, PD-nya gede juga ya, ada barangnya ya. Kita tinggal lihat seminggu terakhir nih. Bener-bener kita lihat waktu bener-bener bottom ya, 24 Desember. Kurang lebih tanggal 24 kita coba cek. Nah, tanggal 24 CCKI masuk ya, CCKI SA, ada Akum, ada ZP, ada Aku juga di sini ya. Tapi ada buangan barang, BK juga masuk, buangannya AZ, ada Mamang Guyur ya, LG dan MG ya. Jadi menarik lah di sini lah ya. XL, XC juga keluar nih. Jadi ya potensi ada, tetap di bawah naik, tetap ada. Tapi kembali teman-teman perhatikan ya, saham ini naiknya cukup agresif. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk, harus tahu juga kalau misalnya dia justru terkoreksi gitu ya, ada invalidasi di 210 nih, harganya malah turun, jangan lupa pasang stop loss saya. Makanya perhatikan nanti area 200. Itu ya teman-teman ya untuk si Kija. Oke, itu untuk Kija tadi. Terus nextnya kita DLD ya. Nah, ini kan Intiland tergantung ya mainannya siapa ya. Kalau misalnya setahu ini mainannya Bakri ya. Mainannya Bakri. Tetap kalau Mas Emon di sini, karena aku jujur ya teman-teman ya. Untuk sektor properti ya nggak terlalu ngikutin lah. Aku nggak terlalu ngikutin ya, apalagi khususnya di ILD. Itu kan ya teman-teman pantau lah. Gitu ya, dalam artian teman-teman harus pantau. Mas ini saya ngelihatnya ini bagus nih karena si A, si B, si C, si D misalnya. Si D newsnya begini. Ya, silahkan kalau convictionnya tepat. Jadi di sini Mas Emon akan bahas benar-benar pure secara teknikal gitu ya. Jadi netral lah. Aku netral ya karena kan nggak tahu newsnya. Jadi nanti tinggal teman-teman cek, wah newsnya ternyata oke nih Mas. Dia akan dibawa ke sini ya. Itu jadi conviction tambahan gitu ya. Tapi ya di sini Mas Emon fokusnya ngelihat aja gitu dari sini. Secara teknikal gitu kan. Nah, so technical wise ya di sini menarik. Kenapa?
Karena teman-teman lihat 131 direspon ya, 131 direspon, MA100-nya di breakout, 136-nya juga breakout. Meskipun ya di sini ya ada reject gitu ya, ada reject lagi, tapi tinggal dilihat ya, selama momentumnya dia masih bisa dibawa di atas 136 ya masih bagus ya, masih bagus-bagus aja gitu kan. Tinggal dicek lagi nih DILD ya. Nah, selama asingnya masuk ya oke nggak? Ya harusnya lumayan oke gitu kan. Kita juga lihat yang sama nih, 23 sampai 30 ya, siapa DILD asingnya masuk terus. Nah, ini kan kelihatan ya, asingnya akum event itu di bulan 12 ya. Meskipun di sini ada beberapa buang ya, tapi kita ngeliat lah 4 hari terakhir asingnya akum. Tapi ya kita lihat nih, di sini retail partisipasi gede gak? Kalau gede ya still wait and see gitu ya. Tapi kalau misalnya oke ya bisa aja teman-teman coba gitu kan. Tapi pantau juga newsnya ya. Nah ini ZP ya, ada beli barang ya dari 24 sampai 30, ada XLX-nya juga, BK lengkap, EP-nya buang barang, nggak ada yang menarik ya, ZP doang menarik di akum, jumlahnya lumayan gede. Kita coba lihat ya. Nah di sini kan sebulan lah ya, kita cek sebulannya sama 2 bulan nih, karena di sini mulai akum di 2 bulan terakhir. Kita cek ada yang menarik nggak dari 1 Desember. Oh GR, ZP, PG, PG. Siapa PG? Panca Global ya, nggak kenal ya. GR, ZP, PG. Coba lihat retailnya agak kecil, yang di atas 100.000. Volume itu cuma top 3-nya. YP buang barang. Nah ini YP apa? YP bukan sembarang YP nih. Kita ya nggak bisa ngambil kesimpulan. Coba cek tanggal 1 November. GRXL, ZP, PG. Nah ini pegangnya dari lama berarti ya. AKBK. Oh AKBK masih punya barang nih dari tanggal 11 ya. Ternyata ya, tapi gedean XL nih di sini. YP, IHCC, AOOAAI, EP. Nah, kalau misalnya memang berpaku ya, karena ini sahamnya nggak terlalu gede gitu kan, ya tinggal dilihat, oh asingnya masih ada nih, beberapa yang 4 hari berturut-turut masih akum. Fokusnya lihat apanya? Fokusnya kita lihat, coba. Nah, fokusnya lihat strukturnya lah. Fokus lihat struktur harganya. Nah, di sini ya kita ngelihat, oh 131-nya direspon ya, 131 direspon, berarti nanti di sini terakhir nih dicek. Nah, kita cek 141 gitu kan. Nah, seandainya ya teman-teman ya, di sini kuat nih dia, nih, terus harganya dibawa lagi lewat 141. Nah, ini berarti confirm nih, yang namanya DILD akan dibawa naik ke atas sambil dipantau nih, asingnya harus terus masuk gitu. Jadi jumlahnya kecil, tapi kalau dia terus masuk, ya ini oke gitu ya. Nggak seburuk yang tak lihat gitu berarti. Gitu. Tapi ya kembali lagi, ya ini sahamnya pergerakannya agak lama, ya kalau mau consider swing silahkan, tapi tetap dipantau newsnya ya, gitu. Karena Mas Samun nggak ngikutin, gitu. Oke? Kurang lebih gitu untuk DILD, next BSBK gitu ya. BSBK. BSBK ya sama ya, kayak kemarin ada news gimana, nggak ngikutin juga aku properti ya sektornya. Jadi teman-teman kembali ya yang suka BSBK silahkan dicek. Tapi buat teman-teman retail ya Mas Samun bilang ya, saham ini adalah saham zombie gitu. Kenapa ya? Karena tinggal teman-teman lihat sendiri berapa kali dia di daerah gocap gitu ya. Ini dari 2023, ini di sini dari 2023, di sini Agustus 2025 tiba-tiba dia naik tinggi, naik lagi, banting lagi. Ini tergantung, cek ini ada apa dengan BSBK. Oh BSBK mau ada news A, B, C, D, E, F, G, ya silakan teman-teman lihat. Mas Samun nggak ngikutin BSBK. Nah terus yang baru-baru nih ya udah tahu ya. Nah ini zombie ya, nah vampir nih, tiba-tiba hidup ya, habis itu tiba-tiba ngumpet lagi nanti di gua. Kita nggak tahu. Tapi dari historical teman-teman udah tahu ini nggak retail friendly gitu ya. Pernah dibawa tidur ya 50 gocap, nah, terus tiba-tiba naik lagi. Nah ketika tiba-tiba dibawa naik, masih dalam kebiasaannya yang sama gitu ya. Harga dibawa naik tinggi, retailnya kena jebak, jebret turun, nanti naik lagi, sama jebret naik lagi, dijebret-jebret juga, lihat polanya sama. Jadi daripada pusing, lebih baik teman-teman nggak usah masuk. Mas FOMO boleh nggak? Boleh, silakan titip 1 sendal.
Kenapa? Ya karena kalau dibilang jangan ya, larangan adalah perintah teman-teman ya. Gitu. Jadi ya biar nggak penasaran ya, ya udah coba titip sendalnya satu lot. Tuh, kecuali teman-teman emang tiap hari di market ya kagak bosen, ya ini baru bisa kelihatan. Oh iya nih sebenarnya kalau 68-nya area supportnya di apa namanya masih direspon ya sebenarnya untuk ya simple trading nyari 2-3% bisa untuk scalping ya, dalam artian ya teman-teman masuk 70 ya 72 buang barang ya, nanti naik lagi nih 7 balik lagi ke 70 ambil lagi ya, serok scalping, namanya scalping ya, scalping dapat 2% 3% buang, mau nanti dia mau dibawa ke 1000 juga kalau misalnya namanya scalping ya di awal cek dulu, oke 2-3% buang, 2-3% buang. Tapi mas aku masih baru gitu, ya udah ini tetap nggak retail friendly gitu ya. Gitu teman-teman ya. Kali dicek lah ini ada sesuatu yang membagongkan nggak misalnya dari asingnya gitu ya. Kalau ada bagus, tapi ya kalau begini juga ini kita nggak ada lihat konsistensi dari asingnya masuk, jadi kurang nggak ya, kurang gitu ya. Ya udah, apalagi yang mau dibahas di PSBK gitu ya. Tapi kalau teman-teman tahu newsnya dan tahu wah ini akan dibawa ke sini itu silahkan ya. Tapi kalau Mas Emon yang nggak ngikutin newsnya, ini kalau disuruh masuk nggak ya enggak gitu ya, nggak retail friendly lah ini ya. Terus terakhir Mina ya. Nah Samina EE ya teman-teman ya. Nah ini sama ya, dari November naiknya udah sekitar 175%, and then dia FCA ya jebret ya, kena Fibo 0,618 ya, mantul, jebret. Terus di sini ada rejection MA10 di 398, pantau dulu. Kenapa? Karena di sini masih ada gap. Meskipun ya tetap gap ini masih bisa dikejar gitu ya. Kalau si bro ini bisa naik ya di atas 38, ya di atas 400 lah, ini sebenarnya potensinya bagus kalau dia bisa naik. Kalau ya, jika, nah kalau misalnya potensi turun ada nggak ya? Ada. Kenapa? Karena ini dekat dengan area gap yang terbentuk sebelumnya nih di sini ya. Jadi potensi ke 366 ada, ngambil dari gap tanggal 29 gitu untuk si Mina. Jadi tetap ya sebenarnya kalau teman-teman dapat harga bawah koreksi di 336 bagus gak? Ya bagus. Tapi balik lagi di sini kan nggak tahu mau dibawa kemana untuk si Mina gitu ya. Kecuali yang teman-teman ngikutin news. Nah ini Mas Simon jujur ya nggak ngikutin news ya. Tak bilang nggak ngikutin newsnya. Jadi ya palingan ya kayak gitu lihatnya ya, cara ngelihatnya. Oh dari 17 November naiknya udah 100%, kita lihat dia koreksi roughly 30%, and then terjadi yang namanya rebound. Ya ini pantau-pantau dulu nih, nanti kita lihat ini liquidity foreign masih masuk nggak, ada liquidity-nya nggak, ada foreign flow nggak. Oh ternyata tipis-tipis. Seperti biasa kalau tipis-tipis ya Mas Evan nggak akan berani masuk, khususnya Mina gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas aku udah punya barang di sini, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tandanya apa? Ya itu rezeki teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya kayak biasa ya, rezeki nggak usah dipaksa gitu ya. Ya kalau belum dapet ya udah gitu ya, nggak apa-apa, nunggu aja. Nah tanggal 1 sampai 30 ada XL top frag-nya dengan total 1,8 juta lot. Ya sudah pasti ya kita tidak akan beli. Gitu. Ngelihat buang barang siapa? Ada King MU teman-teman ya. King MU siap membantai-bantai YP ya. XL ya siap membantai-bantai. Jadi ya udahlah, MU, aku, SQ, buang barang ya. Apalagi ada King di sini ya. Nih ya nggak apa-apa lah kalau misalnya dibawa naik ya, teman-teman yang udah dapat barang di under 330 ya happy cuan ya. Kalau misalnya mau masuk ya udah, nggak usah dulu, tunggu dulu ya. Kalaupun dia naik ya silahkan ya, udah cuan buat teman-teman yang dapat ya. Tapi kalau aku ngelihatnya di sini liquidity-nya belum ada, jadi kurang oke lah gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk update kita di saham properti. Jangan terburu-buru, at least kita sudah tahu oke, gamenya mungkin akan ada shifting di sektor properti. Cek yang liquidity-nya gede, tujuannya apa? Untuk mengurangi ya resiko teman-teman sangkut ya, kayak di dada contohnya. Oke, kurang lebih gitu ya untuk update kita di saham properti.